Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya dengan keadaan yang sehat walafiat. Kalimat alhamdulillah merupakan ungkapan syukur kita yang selalu senantiasa kita ucapkan, terlebih jika ketika kita bangun mendapatkan bahwa kita masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara dengan segar, kita hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Bayangkan jika kita membuka mata, yang terlihat adalah raga kita yang sudah kaku, maupun kita melakukan panggilan terhadap orang tua kita atau sanak famili kita, mereka hanya menangis, tidak mendengar apa yang akan terjadi. Maka kalimat alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang harus kita lakukan setiap harinya. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, beliau dapat membawa agama Islam yang penuh dengan perjuangan dari zaman beliau yang masih dalam zaman kebodohan hingga saat ini kita dapat berpikir, dapat berilmu, mendapatkan ilmu yang utuh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat kafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, dalam cerita ini seorang ayah mempunyai seorang anak tunggal perempuan. Dalam kisahnya, anak perempuan ini adalah anak yang sangat dimanja oleh ayahnya. Selalu dituruti kemauannya, selalu diberikan hal-hal atau benda yang terbaik untuk putrinya. Suatu ketika, seorang ayah ini mendapatkan seorang tamu, seseorang yang soleh, seseorang yang ahli agama dan hafal Al-Quran. Ketika menginap di rumahnya, orang soleh ini membacakan surat At-Tahrim ayat 6 yang isi kandungannya bahwa neraka mempunyai bahan bakar, yaitu berupa batu dan manusia. Ayat itu selalu diulang-ulang oleh orang soleh ini, sehingga mengganggu kenyamanan anak tersebut. Nah, ketika merasa terganggu, seorang anak ini tadi memerintahkan kepada pembantunya untuk menghentikan seorang orang yang soleh membaca surat At-Tahrim tadi. Para pembantu tidak berani dan tidak mau. Kemudian dengan amarahnya, seorang anak perempuan ini tadi menyobek bagian baju seorang soleh tadi, hingga terdengar oleh ayahnya, sehingga ditanyalah seorang anak tadi, "Kenapa kamu melakukan hal semacam itu?" Sedangkan si anak menjawab, "Wahai ayahku, apakah benar neraka itu mempunyai bahan bakar batu dan manusia?" "Iya, benar anakku." Kemudian dibalas oleh anak, "Kenapa wahai ayah Anda tidak memberitahuku sejak kecil? Jika Anda memberitahuku sejak kecil, maka saya saat ini tidak akan
nafsu untuk melakukan segala kegiatan dan makan sebelum saya tahu bahwa saya akan masuk neraka atau surga. Nah, dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan, apalagi kita adalah orang tua, hendaknya memberikan, mencurahkan atau mendakwahkan kepada anak-anak kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Dalam kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah tentang tauhid, keimanan kita kepada Allah maupun kepada Nabiullah. Sehingga dengan keimanan itu anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh. Dengan pribadi yang soleh itu kita akan mempunyai yang namanya investasi terbaik. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan bahwa anak menelantarkan orang tuanya, anak membunuh orang tuanya, anak menyiksa orang tuanya. Bisa dipastikan bahwa seorang anak itu tidak mempunyai bekal ilmu agama yang baik. Nah, kenapa disebut sebagai investasi yang terbaik? Karena doa seorang anak akan mengalir terus, akan mencurahkan kesegaran kepada orang tuanya ketika orang tua itu sudah meninggal. Bagaimana rasanya, bagaimana sedihnya jika seorang anak tidak mempunyai kecintaan terhadap orang tuanya, seorang anak tidak mempunyai kecintaan kepada penciptanya, kepada Allah, kepada Nabi-Nya, maka seorang anak itu akan menjauh secara otomatis dari ilmu agama. Nah, sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh ini adalah cerminan diri kita selaku sebagai orang tua, mendidik, mendakwahkan keilmuan agama yang kita lakukan sehari-hari. Bayangkan jika kita memberikan dakwah kepada anak kita untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat dalam satu hari ada 5 waktu, dan masing-masing mempunyai pahala-pahala, tingkatan pahala yang besar. Ketika anak kita melaksanakan sholat 5 waktu, pahala itu akan terus mengalir pada kita. Pahala itu akan terus mengalir sampai kita sudah tiada. Pahala itu akan terus mengalir. Itulah yang namanya investasi terbaik. Amal-amal baik masih banyak sekali. Ada membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan, ada sholat tahajud, ada sholat sunnah, dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian membantu antar sesama, berinfak, sedekah. Amal-amal soleh itulah yang nantinya memberikan tabungan amal-amal kita di akhirat. Jadi hal-hal kecil inilah yang kadang-kadang orang tua zaman sekarang itu kurang memperhatikan terhadap investasi akhirat. Ya, terlebih di masa yang sulit ini, maka banyak sekali orang tua justru yang bercerai, justru meninggalkan anaknya, justru sibuk dengan kegiatannya dengan dalih, dengan alasan bahwa anak saya tidak akan bisa hidup jika saya tidak bekerja, tapi melupakan bagaimana investasi anak di akhirat untuk selalu mendoakan kepada orang tuanya. Jadi sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadikan kita berintrospeksi diri, seberapa perhatian kita terhadap anak kita,
seberapa banyak ilmu yang kita curahkan kepada anak kita untuk menjadikan saham dan invest terbaik di akhirat kelak. Semoga sahabat-sahabat yang di rumah sana menjadikan introspeksi ini menjadi lebih baik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah yang terucap, maka ucapan itu murni dari saya pribadi. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang saya ucapkan dapat diambil hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.